sehingga kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau telah melawat seluruh umat-Mu yang hadir hari ini akan mengalami pelepasan yang luar biasa dari Tuhan. Mereka akan pulang dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Dan kami semua anak-anak-Mu tidak pernah Kau tinggalkan. Engkau beri jubah yang baik untuk kami pakai 2021. Sebab pertahanan kami melawan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup kami, melawan segala kegagalan dalam hidup kami. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Di sepanjang tahun 2021 kami hanya berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami akan memulai hidup kami yang baru di dalam Tuhan. Maka segala penyakit sudah Engkau tanggalkan dari hidup kami. Dari atas rambut kami sampai ujung telapak kaki kami hari ini, semua umat-Mu diperbaharui di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir dalam tubuh. Alami kesembuhan, alami pemulihan dari Tuhan, alami amanah dari Tuhan. Maka tidak satu orang pun yang tertinggalkan, tapi semua akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu yang hina-hina ini, izinkan hamba menyampaikan sabda-Mu, biar seluruh umat-Mu diberkati Tuhan. Mendengar sabda-Mu menjadi kerinduan umat-Mu, sehingga tahu kami rahasia Tuhan yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Berkati kami semua, tutup bungkus dengan darah Yesus. Radius 1 kilometer dari gereja ini diproteksi, diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang mendengar pujian, walaupun dengan sayup-sayup, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang mau diberkati bersama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Masih ada sukacita? Mari kita buka Bapak Ibu Lukas 15. Firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada saya dan kepada saudara supaya kita menjadi orang yang sedang menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setelah kita banyak mendengar berita-berita baru hari-hari ini, barusan Bapak Ibu, di dalam minggu ini Indonesia dilanda beberapa musibah besar. Pertama itu di Sulawesi, Mamuju, saudara, ada gempa. Salah satu kantor gubernur itu rata dengan tanah. Saudara, ada banjir di Kalimantan Barat, ada di Jawa Barat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita hari-hari ini tidak menjaga diri kita, hati kita, ibadah kita kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu sangat jelas berkata hari ini di dalam firman Tuhan ini bahwa kita semua diberi kebebasan. Mari kita buka dengan cermat Bapak Ibu Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Saya ingin Bapak Ibu membagi kesan firman Tuhan ini kepada kita bahwa di akhir zaman akan banyak orang. Nah begini, di akhir zaman akan banyak orang yang sudah mengenal Tuhan sekalipun mereka disebut menjadi orang yang hilang. Tapi hari ini judul di dalam firman Tuhan Lukas 15 ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, saya mengambil judul spesial bagi kita, upah orang yang bertobat. Kalau sudah dapat kita baca Bapak Ibu. Saya yang pertama, saudara yang kedua atau 11, saudara yang ke-12, dan sampai nanti Bapak Ibu agak panjang firman Tuhan ini, satu berita perikop daripada Tuhan sampai 32 kita bersama-sama dengan suara kencang. Perumpamaan tentang anak yang hilang, 11 saya sendiri. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, ada di depannya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Mari jemaat. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Jemaat Tuhan. Lalu ia pergi
dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jemaat Tuhan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jemaat, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jemaat Tuhan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jemaat Tuhan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jemaat Tuhan, tetapi anaknya sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jemaat, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Jemaat, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu sama-sama. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia hilang dan dapat kembali. Yang diberkati katakan amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan keluarga saudara. Ini menggambarkan sebuah gereja GKI Glory Namurambi. Ini adalah jemaat kita. Saudara, kalau sudah baca firman Tuhan ini, tariklah kepada saudara, siapakah saudara di antara anak bungsu dan anak sulung ini. Saudara kasih Tuhan, setiap firman ketika ditaburkan di surga, ditaburkan di bumi, ditaburkan itu kepada jemaat, siapapun pendetanya, dengan satu konteks Alkitab, satu pasal Alkitab ini, dengan tema yang disampaikan, pasti Roh Kudus membuat suatu perbedaan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, jemaat itu atau gereja itu menampung berbagai macam pribadi, sifat, karakter yang berbeda-beda. Saudara kasih Tuhan, kita ambil dua karakter yang berbeda di antara anak si bungsu dan si anak si sulung. Coba tunjuk tangan di sini, siapa di sini yang menjadi anak sulung? Angkat tangan saudara. Iya, yang angkat tangan rasanya dia benar-benar anak sulung. Amin. Anak bungsu rasanya. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu.
Saudara kasihi Tuhan, saya ambil hari ini menjadi daya ingat saudara supaya tercatat di dalam pikiran kita dan hati kita, upah orang bertobat. Coba pegang dadamu dengan tangan kanan. Saya orang sedang bertobat. Amin. Sekali lagi, saya adalah orang bertobat. Maka saudara dikasihi Tuhan, apa upah orang bertobat? Dikatakan dalam ayat 1:11-13 saya baca, Yesus berkata, ya, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, yang bungsu dan yang sulung. Yang bungsu ini menceritakan begini, seorang ya keluarga yang kaya raya di desa itu atau di kota itu, ya, Yesus sangat luar biasa membuat perumpamaan kepada umat Tuhan, saudara. Karena umat Tuhan itu sudah tahu, ya, Yesus sudah tahu hatimu, saudara. Yesus sudah tahu kebutuhanmu, sudah tahu masalahmu. Seperti Wel bilang tadi, begitu banyak persoalan kita. Tapi dengar Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bertobat, masalah itu yang besar akan mengikuti orang-orang berdosa. Saya bukan katakan jemaat GKI Glory. Orang-orang yang tidak mau bertobat akan diikuti berbagai masalah. Bisa dicatat? Saya dan saudara mengalami masalah bulan Januari ini. Bukankah 2022 sudah kita lepaskan berkat yang melimpah? Dalam mimpi saya tahun-tahun ini atau akhir-akhir ini begitu kejam akan terjadi di dunia ini. Tapi saya percaya juga kalau orang berharap kepada Tuhan, tangan kita digendong oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, tanganmu sedang dipegang Tuhan. Saudara sebenarnya nggak perlu takut melihat dunia ini yang bergelora begitu kencang. Saya melihat di Mamuju, saudara, banyak orang sekarang tidak mau lagi memberkati orang kesusahan. Jangan sampai saudara mengalami kesusahan, tidak ada orang memperhatikanmu atau kasih Tuhan. Karena apa? Saudara menjadi orang yang sangat egois di dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat di cerita itu tadi Bapak Ibu, kakak beradik itu, ya, nanti saya lompat Bapak Ibu di ayat-ayat terakhir itu. Orang yang sedang beribadah kepada Tuhan, yang tinggal di rumah Tuhan, menjadi orang yang bersukut-sukut. Orang yang minta kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah beribadah kepada Tuhan. Mana bagiannya? Ya, kita jemaat di sini sama semua. Katakan amin. Katakan amin. Di hadapan Tuhan, saya dan saudara adalah sama. Tugas saya yang berbeda diberikan Tuhan, yang agak berat sedikit daripada jemaat. Saudara, seminggu yang lalu saya mendekati seorang marga X, saudara. Saya bercerita kepada dia. Rupanya sebulan yang lalu beliau sudah ingin membunuh saya. Dengan hati yang panas di dalam dadanya yang bergelora. Karena saudara ada di daerah kami itu, mungkin tersinggung saya buat. Tapi bagi saya begini, saya bilang kepada beliau, saya hanya memberikan saran. Kebetulan Bapak tidak di sini, jadi Bapak harus membuat suatu perubahan. Tapi saudara hati-hati sekarang ngomong. Katakan sebelah kiri kanan, hati-hati menyampaikan pesan. Amin. Iya. Di Facebook, di Twitter, dimanapun saudara hati-hati memberikan pesan. Karena mulut manusia hari ini sudah diubah menjadi mulut buaya. Mulut apa lagi? Mulut yang busuk. Hanya satu perkataan kita sampaikan, di luar sudah 1000 saudara. Hati-hati. Kalau yang mendengar kata saya ini 5 orang, yang menyampaikan juga sudah berbeda 5 orang. Maka jangan heran saudara, saya kemarin lewati beberapa gereja yang besar, semua masih tutup saudara. Saya hanya berkata kepada Tuhan, thank you Jesus. Sekalipun gereja kami kecil di Namorambe, sekalipun jemaatnya seberapa, tapi boleh memuji Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu doa saya. Makanya larilah kepada Tuhan, katakan amin. Jangan tidur di rumah Bapak Ibu. Selagi ada waktu Tuhan beri kepada saudara dan saya, beribadahlah kepada Tuhan.
Di Jakarta masih tutup gereja banyak. Bukan tutup karena ditutup paksa, karena COVID-19 masih merajalela Bapak Ibu. Saya heran, kenapa orang akan divaksin tidak terima? Vaksin itu saudara bukan obat ya, itu hanya penangkal. Ya, seperti anak-anak umur baru lahir sampai 6 bulan itu divaksin setiap bulan ya, kalau nggak salah. Supaya tidak ya, karena zaman dulu saudara banyak orang tidak bisa jalan karena lumpuh, karena ada satu virus yang memakan tubuh manusia. Begitu juga dengan corona saudara, dia hanya seekor kita buat virus kecil yang bisa merambat begitu cepat, membuat manusia bisa sesak napas dan mati tiba-tiba. Saudara jangan salahkan lagi teknologi sekarang. Saya Bapak Ibu memiliki follower ya namanya, atau teman di WA. Saya lihat udah ribuan. Bayangkan saudara, di HP saya ini setiap pagi sudah bunyi berita. Sama semua kita. Sudah bunyi di situ RIP, yang artinya apa? Telah meninggal. 1 bulan ini saudara, hampir ratusan orang meninggal di HP saya saudara. Begitu capek saya membalasnya, RIP. Sama, saya percaya saudara, sama dengan saya. Begitu buka HP pagi-pagi sudah bunyi. Ada sih banyak berkat Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat banyak. Begitu banyak temanmu, kelompok WA saudara, maka Anda mengalami juga berita yang berbeda-beda. Pendeta di GKI seluruh Indonesia yang meninggal minggu ini 3 orang saudara. Sehingga kami kelompok pendeta 1000 orang setiap pagi saudara RIP. Kemarin saya dengar baru meninggal salah satu pendeta dari HKBP. Baru kami makan saudara. Baru meninggal lagi seorang pendeta GPD di Jakarta, khotbah dia. Saudara diberkati. Bagaimana kok saudara? Shalom, haleluya, tiba-tiba mati. Ketika dapat berita saudara, bukan lagi berita itu berduka cita hati saudara, tapi seperti senang dia. Tiba mati. Memanglah jahat dari katanya. Saudara jemaat di tempat ini nggak perlu lagi menghakimi. Lihat kiri kanan, jangan lagi menghakimi. Tugas kita adalah seperti seorang yang mau berubah. Kenapa? Di ayat 11 sampai 13 Tuhan jelas berkata, Allah Bapa memberi kebebasan kepada saudara. Bebas saudara, mau kemana hari Minggu? Jam 10 pas, bebas saudara mau ke gereja atau mau ke mall. Saudara bebas tidur di rumah atau bagaimana? Saudara bebas terlambat datang beribadah. Saudara kalau terlambat datang beribadah oleh karena berlari-lari atau macet, itu Tuhan tidak salahkan. Tapi kalau Anda angkat kaki lihat HP, udah lagu kedua, lagu ketiga baru saudara masuk gereja, hati-hati saudara. Saudara sudah dicap Tuhan menjadi orang parumutumun. Sama-sama katakan parumutumun. Sarupa deh. Pakai baju setengah jam, udah dipakai bajunya dilihat lagi HP. Saudara, saya melihat saudara, banyak sekarang pendeta-pendeta diintip, pengerja-pengerja diintip virus corona. Hati-hati pengerja. Ada pendeta, nggak jelas corona itu, sebentar lagi mati saudara. Hati-hati, saya nggak tahu di mana corona itu. Tapi kalau kita adalah orang yang diberikan Tuhan kebebasan, bebaslah kita beribadah kepada Tuhan. Katakan. Kalau saya melihat di gereja kita ini masih lengkap suami istri dan anak-anak, saya melihat itu lebih bahagia daripada orang di sana sini saudara lebih sibuk dengan memancing, lebih sibuk dengan tidur di rumah menggosip menontonnya semua. Tapi saya melihat gereja di tempat ini, walaupun Anda beberapa orang di tempat ini, saya melihat walau 1000 rebah di sisiku, kata WN tutuhi pagi semalam baru saya dapat masalah. Tapi jawabannya apa? Kau tetaplah Allah penolong. Saudara, kita sudah mau mati, sudah di ujung tanduk saudara.
ketika saya bertemu dengan orang yang mau membunuh saya, katanya sudah diasah pisaunya, bahwa saya tikam itu pendeta si Hotar. Tapi Roh Kudus lebih dahsyat daripada itu. Katakan, waktu saya berhadapan dengan beliau, saudara, saya nggak tahu, secara manusia mungkin takut, tapi roh saya, wah, saya pakai baju intensi waktu itu, kaos-kaosan. Tapi apa dibilang, saudara? Ketika saya tahu Bapak pendeta, saya menjadi takut. Saya bilang lagi, iya, kalau pendeta mati masuk surga, kalau kau mati masuk neraka. Saya bilang, saudara, ya. Saya marahi lagi beliau, tapi saya melihat, saudara, ya, harus Bapak Ibu tahu di dalam firman Tuhan ini, Allah itu memberi kebebasan kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Masalah harta ini memang aneh. Kebetulan saya sudah memiliki keluarga dari hula-hula atau mertua, keluarga dari saya sendiri. Kebetulan juga Bapak Ibu kami sedang membagi harta. Ya, saya kena di sini. Jadi mertua saya ini memiliki harta di jalan raya Ring Road Samosir itu, saudara, hampir 1 hektar dibagi 9. Ya, saya dengar ceritanya mau dibagi, tapi semua tidak selesai. Karena apa? Ada berkata lebih luas di sisi kanan, ada berkata saya lebih lama di sini, ada berkata saya cucu pertama. Saudara, tanah itu menjadi tumpah darah nanti. Maka saya bilang sama ibu, Mak, gak usah pikirkan harta dunia. Sekalipun itu kita miliki, kita mau, saudara, tapi biarlah Tuhan menambah berkat, saudara. Katakan. Kami juga begitu, saudara. Bukan menceritakan harta kami, bukan. Hanya masalah firman Tuhan. Abang saya, saudara, seorang juga pengkhotbah, bukan pendeta, tapi dia melayani. Kakak saya, kami semua rata-rata melayani Tuhan. Tapi saudara, ketika tanah mulai dibagi, ada roh tanah itu sepertinya membuka aib. Hoda siap kudan demersis, di hoda no bola. You understand? Kau siap kudan, kau paling bungsu. Kau harus memiliki tanah paling luas. Tapi saya sudah belajar, saya sudah belajar. Gereja ini, saya waktu SMP, Bapak Ibu, suka berangan-angan. Siapa di sini suka berangan-angan? Bermimpilah, kita bilang berangan-angan negatif. Saya suka SMP itu, saudara, berpikir begini. Nanti kalau saya sudah berhasil, saya akan bangun rumah saya besar, saya akan bangun ruko, saya akan bangun ini. Itu mimpi saya waktu SMP. Kadang kita mandikan, wah, pikiran kita itu tak kemana-mana, saudara. Saya nanti memiliki istri yang cantik, saya memiliki istri yang putih. Tapi saya lihat dengan iman, 90% apa impian saya nyata di hadapan Tuhan. Iya, saya dulu Bapak Ibu waktu SMP kelas 3, masih saya ingat ya, kami cerita-cerita beberapa orang, saudara. Ya, kalau kamu nanti besar apa mimpimu? Bukan cita-cita, saudara. Kalau sekarang apa cita-citamu? Banyak. Kalau si Gita cita-citanya pendeta. Bukan si Gita, siapa? Si Lydia, saudara. Apa cita-citamu, Lydia? Saya pendeta. Kau jadi apa? Dokter, polisi, insinyur. Pikir cita-cita banyak, Bapak tua, katanya. Saudara, kasihi Tuhan. Harapan kita itu pasti banyak. Katakan amin. Si bungsu ini meriah. Dia merasa hasutan daripada tetangganya itu masuk dalam hidupnya. Lai kotak, kata. Jalur bagianmu sebabakmu. Itu orang kata amin. Terimalah. Lihat bapakmu itu sudah kaya, 2 kali laki-laki. Udah, minta bagianmu, kan bebasnya, bapakmu baiknya. Tapi si laki-laki ini, si bungsu ini menerima masukan daripada tetangga-tetangga yang membuat dia jadi orang rugi, saudara. Maka dia datang kepada bapaknya, dia bilang, Bapak, mintalah bagian. Jelas sekali cerita ini menceritakan hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Sebagai Bapak Ibu yang memiliki karakter anak pada zaman itu, Bapak, aku anak pertama, maka tanah yang lebih lebar harus sama aku. Bapak saya sebelum meninggal ada emasnya, saudara, 20 gram ya. Jadi cincinnya itu dibuat situ DS, saudara. Nama bapak saya
almarhum Denis Sihota, ya. Ya kebetulan suatu saat Bapak Ibu Bapak ini bukan stroke ya, tapi apa itu? Penyempitan urat ya. Jadi Bapak Ibu kalau dia sakit, dia merangkak di dinding itu. Ketika ditelepon yang paling cepat pulang adalah anaknya saya. Ketika saya melihat bapak saya ini, Bapak Ibu, kalau sakit, saya hanya bisa berdoa dalam nama Yesus buat bapakku ini. Apa di pikirannya, sembuhkan. Itu aja doa saya, saudara. Suatu ketika Bapak Ibu, bapak saya ini, maaf, susah kali buang air besar. Udah 1 minggu, saudara. Saya bawa ke dokter, dikasih itu obat apa itu, ya, dimasukkan dalam anusnya, tidak keluar juga, ya, kotorannya, saudara. Suatu ketika saya berdoa di dapur, besoknya harus pergi pesta abang saya yang sudah diundang beribu orang untuk pesta. Tapi Bapak Ibu, malam itu orang tua saya sedang kesakitan, perutnya itu mulas karena sudah 1 minggu tidak BAB, saudara. Semua kami anak-anaknya berdoa, berpikir berbagai cara berdoa, datang dari HKBP, mulia Tuhan, Asidurham, pasuk-pasuk muda si batu kuat, Bapak kuat, dalam nama Yesus. Datang dari kasmat, oh doa itu semua sama tujuannya, memuliakan Tuhan. Katakan, waktu saya dan kakak saya berdoa, kebetulan saya dan pendeta dan kakak saya bilang ini, Buhana Maudi, karena ditantang kita semua. Saya sebagai pendeta juga ditantang. Kalau ada setan, takut nggak? Kalau ada setan depan kita, siapa duluan? Anak atau bapak? Kalau penakut dia, berjulu kata saya. Bapak Ibu, saya dan kakak saya itu bergumul supaya orang tua saya sehat. Jangan permalukan Tuhan. Tamu sudah datang, kami akan berangkat. Apa yang kami lakukan? Tapi saya pelan-pelan, saya bawa bapak saya ini ke kamar mandi. Iya, maaf Bapak Ibu sebagai orang tua kita harus layani. Maaf saudara, saya jebokin beliau. Rupanya sebesar-besar ini sudah menyumbat untuk keluar susah. Sampai menjerit bapak saya. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, Engkau Allah yang hidup. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Bapak ini, orang tua saya ini, jangan permalukan Tuhan. Nah, saya berdoa terus berdoa. Maaf kata saudara, kurasa kalau ditimbang itu ada 3 kilo saudara. Maaf, bisa 3 kilo dikeluarkan dalam waktu sekejap dan ditembak. Dan bapak saya melihat terang. Jam 10 malam sudah mendekati. Kami naik mobil dan beliau tenang tidur dalam. Besok pesta. Rupanya cincinnya saudara tidak ada lagi di dalam tangan. Ada cerita saudara, kebetulan rumah ini saudara saya sendiri. Mungkin Pak Gilbert tahu itu. Ya, ini seksi tank. Di atasnya kloset seperti gereja kita seperti itu ya. Jadi pikiran saya begini, di mana mas bapak ini? Kami cari semua tidak ada saudara. Saya hanya ingat, kalaupun jatuh di apa itu? Di seksi tank itu akan saya bongkar saudara. Nilainya berapa saudara sekarang mas? 1 gram berapa? 1 jutaan ya. Berarti 20 juta masuk. Tapi saya berdoa dalam Tuhan, tidak pernah Engkau rugikan anak-anak. Jadi tidak pernah dipermalukan, ini gak pernah dirugikan saudara. Waktu saya pulang dari rantau rapat, saya lekas-lekas berlari ke kamar mandi. Maaf kata saudara, saya melihat ada di situ tinggal cincin itu. Waktu saya ambil, hati saya tersuka cita. Kalau orang tua saya merasa sudah itu hilang, semoga merasa sudah itu hilang, hati saya mulai diracuni satu perasaan. Amin. Lihat, udah betul. Lihat dong, harganya mungkin saat itu 500.000, 10 juta saudara. Tapi saya kasih kepada bapak saya. Asa panjang umurmu bapak, dapat juga masmi. Waktu saya kasih, hati orang tua saya memberikan kepada saya. Tapi di dalam keluarga selalu ada namanya racun-racun kehidupan. Tahu mana? Biarlah sama dia itu, kan dia yang dapat. Kita anggap tadi sudah hilang. Namanya juga DS, mirip dengan saya, Denis Sihota, mirip DS saudara.
Tapi abang saya paling besar, ya, sudah kaya, sudah memiliki lebih dari apa kami miliki, tetap bersekolah. Dan boleh ikut di bagio Pak Bre, katanya. Itu hidup. Itu yang dialami oleh si anak bungsu ini dan si anak sulung ini. Si anak bungsu ini tidak mau tahu. Dia meminta hartanya kepada bapaknya, dan ketika diminta, diceritakan dalam cerita pendek, maka dia menjualnya. Bayangkan ini satu kampung Kabanjahe, dia menjualnya ke Marga Sembiring dan berantau dia ke Medan. Dan bukan itu Pak Olive, bukan. Ada sini Pak Olive. Ketika sampai di Medan, dijual, dipoya-poyakan, diceritakan lagi ayat selanjutnya, saudara, kebebasan itu ada setiap orang. Ketika dia sudah mendapat bagian itu, saudara juga sama. Ketika saudara tinggalkan Tuhan, Anda bebas. Anda datang kepada Tuhan, Anda bebas. Jangan sampai, catat ini, jangan sampai anak Tuhan itu tidak diampuni. Jangan sampai orang-orang yang sudah memuji Tuhan karena tawar hatinya kepada Tuhan, sehingga dia tidak lagi mau memuji Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Di cerita ini diberikan kita kebebasan. Jangan sampai kita ditolak. Tapi karena pertobatan, saya membaca di sini ayat selanjutnya. Apa dampak dari perbuatan dosa? Yang pertama, lapar, miskin. Dia mau makan nasi babi, tidak bisa. Haleluya. Bayangkan sekarang ini, begini. Karena saya contohnya bermusuhan dengan Bapak Gebi, ini contoh. Bermusuhan dengan Ibu Mika, bermusuhan dengan pengerja. Suatu ketika saya dimusuhi, saya berhenti di rumahnya, dihargai pun enggak. Pernah alami seperti itu Bapak? Oh, kita sudah alami, saudara. Dikatakan di sini, penjaga babi bagaimana ampas di babi itu dangile. Bayangkan, saya pernah pelihara babi waktu saya SMP sama orang tua saya. Sekolahkan kami itu dari jual babi, saudara. Maka sedih juga harga babi sekarang tinggi-tinggi ya. Kalau kami makan di pesta kawan semalam, jadi saya peltek kali dagingnya, saudara. Yang cukup tuba, saudara. Ya, pulang selesai. Ditambah daging godit, saudara. Godit ya. Apa itu? Lembu hutan. Itu. Waktu kami makan semua. Jadi saya waktu sekolah itu, saudara, itu pelihara babi, disisir-sisir babinya. Ya kan? Kita ambil kutunya. Makan itu, wah, apapun kita kasih. Makanya kalau makan kita jangan. Amin. Yang sering orang Batak makan. Itu mirip. Saya teruskan, saudara. Kalau makan tenang. Ini banyak orang Batak makan keks kulit. Jangan, saudara, jangan mirip itu. Katakan amin. Tenang. Kalau kerupuk itu apa? Kok kerupuk? Marupuk. Itu beda. Tapi kalau makan, saudara, ada lagi makan. Saudara, makan juga pakai etika. Katakan amin. Jangan ketika banyak saudara mau dijokuti semua. Tenang. Tapi saya melihat Natal kita nggak ada seperti itu. Katakan. Jadi si bungsu ini sudah melakukan apa dampaknya? Dia jadi miskin. Ya, kita baca dulu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh hartanya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang pun tidak. Ngerinya sakit. Jangan, saudara, ketika datang masalah dalam hidup kita, baru datang kita kepada Tuhan. Katakan. Jangan, saudara, ketika sakit baru Tuhan, ada yang mati ya Tuhan, aduh sakit Tuhan. Itu masih lumayan memang itu. Tapi saya doakan jangan cuma GKI Glory setelah mau sakit, setelah sakit mau mati baru datang ke pendeta. Katakan apa? Jangan datang pendeta. Ayah anak masa. Suaranya agak beda kan? Tidak, nggak bulan udah baru minggu. Udah pendeta.
andaikan pendetanya. Kenapa rupanya Bu? Pak, tolong doakan saya. Mati mau kita bilang. Kira-kira bagaimana kalau Tuhan bilang sama kita seperti itu? Gak diterima lagi saudara dan saya, karena kita sudah lupakan Tuhan. Karena bukan kita saudara. Udahlah Tuhan. Banyak kali sekarang orang bertobat gara-gara penyakitan, gara-gara mau mati, gara-gara apa? Wali kota Siantar yang baru terpilih, ada teman saya berfoto dengan dia Magaso. Dikirim sama temannya. Keluar di koran, Asner Silalahi terpilih menjadi wali kota Siantar periode 2020-2025. Berfoto dia siapa ini? Dikirimnya ke saya. Mantap ya. Berarti kok menang dia temannya? Iya. Kita kan teman dengan beliau. Berarti saya buka apa? Babi saudara. Berita Indonesia. Asner Silalahi telah meninggal dunia di rumah sakit Kolombia. Saya kirim lagi ke dia saudara. Pak Siotang, Pak, foto yang di samping itu telah tiada. Saya bilang saudara. Untuk semunido katanya saudara. Biar loh. Iya biasanya kalau udah meninggal di sampingnya sebentar lagi di sampingnya saya bilang gitu saudara. Ada semunia tuh lagi 2 nadam dope katanya saudara. Akan saudara saya karena kalau berfoto bertiga apa hubungannya? Gak ada hubungannya saudara. Gak ada setan di situ. Katakan amin. Mana ada berfoto gitu 3 orang. Ya kalau 3 suami istri gak bisa lagi. Kalau mati nanti satu benar. Mati gak semua di sini. Haleluya. Tapi anak-anak Tuhan di atas 70 tahun. Katakan amin. Pegang itu. Walaupun kau penyakitan sekarang, kata pendeta kami, kata firman Tuhan 70 tahun. Kadang saya diserang juga saudara. Saya habis Natal 25, 26 saya sakit saudara. Saya sakit. Pening. Datang pula ibu gembala dibuka ciri-ciri COVID. Mati ya. Takut juga saya saudara. Takutnya gini, Tahir, kau di atas tidur. Tapi jawabannya aneh juga. Kebetulan Bapak Gilbert rupanya baru sakit. Cerita beliau makan pisang kepok, enak. Kalau kita sakit ini pisang kepok. Kami beli pisang kepok sama ibu. Saya makan memang enak. Datang Bapak Jiko, ini bangun-bangun sama apa itu? Wah dikasih, wah enak sekali. Saudara saya ingat khotbah saya. Maka Pak Gilbert bilang, ada pilih deh. Saudara, tadi mama istri saya baru buka internet segala, pening-pening dulu, aku tadi. Kurang ajar sih. Istri sendiri bilang, aku takut. Karena jemaat saudara kalau udah semua kayak gitu cerita semua udah kena COVID kan? Bapak, ibu Olip bilang, iya mak, udah mau kali tadi si Olip, siapa? Si Gapin, tapi gak mau bau. Ciri-cirinya, corona. Ini kesaksian jemaat loh. Paling ngeri lagi Pak Yohanes. Mau ini terus, udah 2 minggu gak sembuh-sembuh Pak Yohanes. Kenapa? Diperiksa. Saudara usah periksa, katakan amin. Dari Yesus ada dalam tubuhmu, katakan amin. Saudara ketika engkau ditakuti, maka ketakutan itu menguasai. Datanglah kepada Tuhan, mati dalam Tuhan itu lebih baik. Katakan amin. Itu kemiskinan dampak daripada perbuatan dosa. Upah dosa adalah apa? Jadi orang berdosa datanglah kepada Tuhan. Kalaupun hujan, paksalah beribadah. Minimal saudara datang kepada Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan, maaf saudara. Selalu saya bilang di gereja kita ini tidak pernah nuntut uang pembangunan. Saya salah satu pendeta yang terlalu tertarik dengan itu. Tidak kayak pengerjain makan seadanya. Kalau di gereja-gereja lain saya lihat mewah ya. Wah. Kalau kita di 10 tahun seperti enggak apa-apa. Kita memuji Tuhan dan Anda diberkati dan saya melihat saudara. Tidak ada ditinggalkan jemaat GG Glory. Semua semakin diberkati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, kalau Anda belum diberkati, cepat tuntut
Tuhan. Tuhan, saya mau selatih diri saya menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Jadi katakan dampaknya dalam miskin, makanan bahagia, makanan itu. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Sama-sama katakan, Tuhan kita itu luar biasa. Bulan 2 saudara kita mulai normal. Aku di rumahku Pak Pendeta. Jangan pikirkan saudara makanan untuk FA. Kalau itu kau pikirkan maka miskinlah hidup kita. Tapi rindukanlah Tuhan ada di dalam rumahmu. Katakan, bukankah saudara? Atau adakah masih kerinduan di hatimu? Nah, semalam waktu saya bilang, siapa mau FA pertama di bulan 2? Saya bilang, saudara, sebenarnya di rumah kami sebenarnya hati saya. Tapi ada Pak Hutabar angkat tangan. Itu karena kerinduan di rumahnya itu. Dia merasa kami sudah 1 tahun diberkati Tuhan. Biarlah kami memulai semua dari takut akan Tuhan, itu ibadah di rumah. Kalau saudara pikirkan harus makan ini, wah rugi sekali. FA sederhana aja. Sederhana aja. Ya Mary, kau baru menikah. Oh di rumahku Pak Pendeta. Biar aku diberkati hampir cepat. Iya, itu aku harus diberkati oleh Tuhan. Harus di rumahku. Kalau sekarang kontrak, pulang dari tempat ini. Engkau memiliki rumah. Haleluya. Amin. Itu anak Tuhan saudara. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang berdosa dampaknya miskin. Tapi orang yang bertobat, dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Mari baca dulu ayat 17 sampai 18 saudara. Ada pintu pertobatan bagi setiap kita. Ya, saudara sebagai Kristen, kita setiap hari harus bertobat. 17-18, mari baca sama-sama ya. Orang yang pintu pertobatan terbuka, 17-18, 2-3 ya. Lalu ia menyadari katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan orang yang bertobat mengaku dosanya, berbalik dari 360 ke 180, melihat Tuhan. Saya juga pendeta, mengalami banyak dosa bersama istri dan keluarga. Saya juga harus bertobat kepada istri saya. Saya harus juga mengampuni anak-anak saya, kepada keluarga saya. Bukan cukup itu tahun baru saudara, tidak. Itu hanya dikumulatifkan 1 tahun. Itu pun tidak jelas sekarang. Kemarin ada video di sini saudara, waktu kami tahun baru. Ada menangis, ada tertawa, ada sukacita. Kenapa? Dia meluapkan isi hati. Siapalah aku sebenarnya? 10 tahun yang lalu saya gembel. Ya kan? 20 tahun yang lalu saya nggak jelas. Haleluya. Iyalah. Saya juga dulu seperti itu. Saya bilang sama Ibu Gembala, Mak, kalau ku ingat ya, betapa engkau sangat luar biasa diberikan Tuhan sama. Saya bilang, padahal berberantem kan. Itu bertobat. Kenapa Pak? Iyalah. Kalau jadi aku dulu sama cewek yang dulu. Wah, saya bilang sama Ibu Gembala, kenapa rupanya? Kadang kita lihat saudara yang masa lalu itu menjadi cermin dalam hidup kita. Berwarna happy ibadah juga. Lihat dulu foto menantu 10 tahun yang lalu, amin? Amin? Nah, kalau lihat foto Pak Giri 10 tahun yang lalu, ngeri. Kebetulan sering di Facebook dibuat, jadi saya baca terus. Kebetulan ibu itu juga buat yang 10 tahun yang lalu, saudara. Lucu. Yang ngiri itu hati ruhnya pos 10 tahun yang lalu gitu. Serah, karena belum ada minyak-minyak surgawi. Haleluya. Padahal Pak Sahat dulu. 4 bulan yang lalu masih keren kan jalan masih begini. Sekarang sudah berisi ototnya. Karena sudah teratur makan. Bertobat itu saudara langkah kita. Bangkit, jam. Lompat saudara dari tempat itu saudara. Kalau selama ini saudara beribadah malam, cepat lari. Jangan lihat apa-apa lagi. Lihat Tuhan, aku tahun ini harus berhasil. Amin. Amin. Jangan tidur di tempat tidurmu. Bangkit supaya
supaya kau sembuh. Haleluya. Amin. Kalau tahun 2020 sudah kita tinggalkan semua itu, banyak sana kuman-kuman. Tinggalkan dosa kebiasaan kita. Ibu-ibu yang sering merepet berlebihan, kurangi. Katakan, bapak-bapak yang sering menghabiskan uang sendiri nggak bagi sama istri, serahkan sekarang. Amin. Saya melihat saudara ada beberapa orang egois, dikasih sama istrinya separuh. Jemaat di sini belajar. Saya sebagai gembala saudara, walaupun gaji saya dari gereja ini sedikit, mungkin dari perpuluhan, itu kasih Tuhan kepada saya. Langsung saya kasih sama istri saya. Walaupun istri saya lebih besar gajinya dari saya, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melihat istriku itulah tempat pengaduanku, tempat curhatku setiap waktu. Sekalipun kadang isinya cacok saudara. Itu biasa, tapi jangan dibiasakan. Saya ada lirik-lirik sama jemaat, saya lirik-lirik Pak Gewi, Pak Olim, saya lirik-lirik semua. Di depan pendeta semua senyum, kepsudian. Suaranya lembut, Ma, Pak pendeta datang. Wajahnya itu begitu cantik. Iya. Datang dia main HP dari kamar mandi. Sudah naruh Pak pendeta. Katakan kepada jemaat di tempat ini, ya, saya lirik Bapak Ibu. Saya pernah melihat jemaat nyapu gereja ini banyak tahi anjing di depannya. Kebetulan kami semalam sama Ibu juga masih banyak tahi anjing. Ya, saudara, kadang kita diuji, apakah kita menjadi seorang yang mau berkorban demi apapun juga. Kalau kita ditantang untuk berbuat itu saudara, kalau kita melihat orang lain, kita tidak anak Tuhan. Kalau saudara memberi persembahan, wah, tidak akan taat saudara di gereja ini. Baru saya buka kemarin satu cerita kepada jemaat. Kalau engkau melihat persembahanmu itu semakin besar persembahanmu, dan engkau merasa rugi, engkau tidak tahan di gereja ini. Benar, tidak tahan di. Karena dia melihat daging, bukan melihat Tuhan di dalam hidup. Katakan. Jadi pintu pertobatan yang pertama yang dilakukan anak bungsu ini adalah bangkit, dia berlari, dia tahu dan sadar. Buka dulu saudara Markus 1. Siapa yang sadar itu? Dia orang bertobat. Dijelas katakan Markus 1. Buka dulu. Bisa dibaca dengan suara kencang. Ada yang dapat? Markus 1 ayat 1 sampai 4. Baca dulu Pak Olim. Ayat 3 sampai 4. Ada Pak Olim? Yang Tuhan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Iya, kata bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis adalah orang yang bangkit, orang yang sadar. Makanya memang di gereja itu siapa yang bertobat itu dibaptis. Siapa yang tidak bertobat akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Maka di dalam firman Tuhan ini telah katakan, orang yang sadar, orang yang bangkit, itulah orang bertobat. Tepuk dadamu, saya setiap waktu belajar bertobat. Haleluya. Iya, gak sadar kita. Suami istri pun hampir tiap hari ada itu cocok. Gak usah munafik semua. Gak usah. Gak ada itu ya. Baik-baik dah kau ya Pak. Pokoknya beginilah. Saya Bapak Ibu bersama Wakil Gembala Pak Gebi pernah menghadapi jemaat yang sedang mau cerai. Saya gak usah sebut namanya. Saya telepon Pak Gebi datanglah. Menyaksikan orang ini membuat surat cerai. Saya bilang saudara. Iya. Maka datanglah Pak Gebi, Pak Olim datang ya Pak Olim. Datang, kita 4 situ. Terakhir datang. Rupanya disediakan surat cerai saudara. Kami berdua di sini bertanda tangan. Akan cerai mulai hari ini di hadapan pendeta.
Baru ini hukum dalam hukum yang ada di Indonesia saya rasakan. Sudah diketik saudara pakai meterai 6.000. Si A dengan si B sedang mau disaksikan oleh wakil gembala dan gembala untuk saya serahkan Pak Giri untuk ngomong duluan. Begini. Pak Oleh waktu itu terlambat, hanya ingin makan, dia masuknya datang. Makan apa ya? Saya jangan salah ngomong ini, nanti salah disorot itu saudara ya. Waktu kami menghadap saya bilang, Bu, berkawan. Bapak ini saya lihat tidak ada minta cerai, hanya ibu hari ini bertobat, jangan sampai mati itu. Sampai hari ini nggak cerai-cerai saja. Kami robek itu surat nikah. Bukan. Saya bukan memberkati dia ya, gereja. Saya robek itu saudara. Itu saudara berarti dengar firman Tuhan, amin. Berarti tidak ada yang tulis semua dengar. Jelas, haleluya. Tidak ada ngantuk. Beri tepuk tangan untuk Tuhan dong. Haleluya. Iya, di robek itu kami pulang dengan tertawa-tawa sama Pak Giri. Tapi walaupun kami seperti itu, ada juga gosip-gosip kecil di antara kami. Itu perlu bertobat. Ya kadang pengerja ini juga seperti itu. Gak ada sempurna memang, tapi bertobat. Saya juga dengan istri yang karena sering kami sampai tidur jam 3 karena bertobat. Iya, satu membahas. Saya dengar ibu gembala menelpon mertua. Begini Pak, begini. Udah 2 juta satu meja di situ. Karena kalau nelpon orang muncungnya gimana? Kalau 100.000 gini, 100.000 kan udah 2 juta. 2 juta. Saya pernah lihat ibu Yesi di Sidikal, Tika cantik bajunya berfoto cantik kok. Tapi pas di hutan dia agak matanya ada ditunjukin saudara. Aku tahu bajunya tidak cantik, kami. Begitu juga kita sering menyembunyikan dalam hati. Saudara, aduh, gak usah seperti itu, saudara. Ya. Maka saya lihat kenapa kita, ya, datang ke rumah si A, jemaat itu makan bersama. Saudara jangan lihat nasi kotaknya dong. Oh beginilah nanti di rumah kami FA. Oh beginilah nanti di rumah dia. Saudara ketika melihat kelebihannya, kekayaannya, berkatnya, iri hati positifmu mungkin boleh timbul saudara. Maka Anda berdoa, Tuhan, kapan aku seperti ini? Lakukan. Itu saya bilang tadi. Pernah ku merasa menginginkan semua. Saya seperti itu. Kubayangkan semua memiliki mobil, kubayangkan semua memiliki rumah. Lambat laun Tuhan sediakan. Itu karena apa? Karena doa kita disertai dengan iman. Katakan. Jadi apa yang dikotbahkan gembala di tempat ini, apa yang dikotbahkan Tuhan Yesus di tempat ini, itu menjadi milik jemaat. Pulang dari tempat ini, jangan ketika engkau sakit terus tidak ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Jangan saudara hanya diberkati sampai jam 12 di tempat ini, tapi diberkati sampai rumahmu, dibuktikan buah imanmu itu nyata dan amin. Haleluya. Ya saya katakan Bapak Ibu, kemarin kami ada burusi naga di depan rumah kami, usil dia, iseng. Ada pula orang mau menawar rumah kami jadikan toko. Ditanya begitu, nggak dibikin toko itu, nggak disewakan rumah itu. Udah pulang penanya, datang ngurusin agennya. Pak Bang, apa itu kamu? Tadi ada nawar rumahmu loh, nggak kau kontrakin. Saya juga bangga sih, dia mungkin bercanda atau melakukan sesuatu, gimana daya tarik atau harga jual. Kakak ngurusin agen ini panjang-panjang cerita. Dia merasa orang itu banyak berkat. Oh saya garis bawah di situ. Pasti otak itu banyak kan ahli. Begitu. Kalau dia bilang tani pure kata wah ngeri kali kan. Saudara ketika mereka ngomong seperti itu, ngurusin agen ini ngomong lagi sama saya. Ada loh mau beli rumahmu. Kebetulan ada rumah sebelah kita itu bertingkat, itu ditawarin 650 juta saudara. Kurasa rumahmu ini laku 550. Bukan untuk dijual itu kasih bilang.
Oh, lo paling butuh warga di Jebung, kata saudara. Saudara, kadang banyak cara-cara Tuhan membuat kita bersuka cita. Di hati saya, saudara, kalau itu dijual, tapi hati saya bangga karena seorang sahabat tetangga saya membuat saya menjadi lebih bahagia. Katakan amin. Waktu bangun rumah Pak Gilbert, Pak Nisa, semua mimpi saudara. Saya sebagai gembala angkat tangan kepada Tuhan. Kenapa? Kuasa kita doang. Pak Nisa, berapa bangun rumah? Nggak ada uang Pak, tapi jadi. Pak Gilbert, udahlah, sopo-sopo aja kita udah tahu sopo-sopo, tapi jadi. Semua karena di dalam doamu disertai jawaban berkat. Katakan apa? Kadang kita meminjam di tempat ini masih digoyang, tidak dikasih, pergi ke tetangga digoyang, tidak dikasih, pergi ke orang paling dekat, tidak dikasih. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengalir terus seperti sungai. Alami Pak Gilbert, alami Pak. Ya, dialami saya lihat. Saya sebagai gembala juga lirik kok. Udah cantik rumahmu Pak ya, padahal hanya pinjam 30 juta. Ada berkat-berkat Tuhan Pak, sekalipun dipinjam tapi tidak berbunga, itu luar biasa. Haleluya. Amin. Kita meminjam uang 100 juta, berapa bunganya Pak Gilbert? Tapi kita anak Tuhan, ketika meminjam, udah pakailah. Haleluya. Pakailah. Ya saudara, sampai ketinggalan berkat titipan dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang sadar, orang yang bangkit dan melompat bagi Tuhan. Terakhir saudara, maka kita ayat terakhir. Allah itu mengasihi orang bertobat. Ayat 21 sampai 32. Boleh dibaca dengan kuat dengan jemaat. Haleluya. Sama-sama kita baca yuk. Ayat 21. Ya, saya baca kepada kita. Maka bangkitlah ia dan pergi kepadanya. Bapa ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu berangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya lagi, dia bertobat ini ya. Aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dengar ayat 22, baca 2, 3 ya. Tetapi, mana suaranya? Ada firmannya, ayat 22. 2, 3 ya. Tetapi, wah, ini ngatur semua. Mana ayatnya apa? Bukan, Lukas 15. Yes, Lukas 15 ayat 22 supaya dibaca jemaat. Sudah? Ayat 22. Oke, 2, 3 ya. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hamba, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lengkapilah. Nanti akan datang Roh Kudus dalam rumahmu. Nanti akan datang malaikat yang ditunjuk oleh Tuhan kepada kita. Pergi kau ke rumah saudaraku itu. Pergi kau ke rumah bapak itu. Karena itu hambaku. Lengkapi dia dengan apa? Jubah. Jubah berbicara saudara. Semua hidup kita ini dicucikan. Nanti pasca saudara, ya, kita biasa mencuci kaki jemaat. Tujuan kita bukan saudara, oh supaya begitu enggak. Tahu kita jemaat itu sakit hati sama kita. Tuhan Yesus seperti itu. Waktu dibasuh kaki Judas itu, Judas olah kepen di pikiran. Iya Judas. Tapi si Petrus, Tuhan, aku tidak layak engkau cuci kakiku. Aku orang berdosa, kata Judas. Apa? Kata Petrus. Saudara, kita juga hidup seperti itu. Nanti pasca saudara kalau gembala sidang sama pekerja mencuci kaki jemaat, ketahuan dari situ jemaat benci atau bukan. Jadi bukan berarti saudara cuci kaki supaya enggak. Sambil kita mengaku dosa kita, merangkul orang berdosa kepada kita. Banyak kan kesalahan kita di kemudian apa? Di hari-hari sebelum. Nggak mau aku di rumahnya itu Pak Pendeta. Kenapa? Iya. Aku telepon di rumahku, udah kulihat-lihat dia. Setahun ini nggak pernah dia datang. Banyak jemaat seperti itu karena pakai pahitan. Tapi Allah itu mengasihi kita. Allah mengasihi orang bertobat. Katakan amin. Tepuk lagi dadanya. Saya dikasihi Tuhan. Amin. Mau dikasihi Tuhan saudara? Tuhan itu sangat baik. Dikatakan lagi ayat selanjutnya, pemain musik boleh naik.
Dan ambillah anak lembu tambun itu sembelih dia. Marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku yang telah mati sudah hidup. Saudara pernah kehilangan? Saudara pernah kehilangan? Kalau sudah dapat berkat itu kembali, saudara, maka Anda akan mengalami kasih yang melimpah dari Tuhan. Ada sebuah lagu, saudara, lagu lama. Saudara masih duduk, kita nyanyikan dulu pujian ini sampai kita